Salam traders, balik lagi sama saya Andi Firmansyah di channel ESG. Oke, kali ini kita akan membahas tentang salah satu project yang bukan to the moon lagi ya, tapi to the Mars. Oke, project ini dinamakan Mars Ecosystem. Nah, bagaimana tentang project ini, visi, misi, atau utilitas use case-nya, dan apa keuntungan kita kalau memang masuk ke dalam project Mars Ecosystem ini? Langsung saja tanpa basa-basi kita mulai. Tampilan dari web Mars Ecosystem ini, deskripsinya ada di bawah ya, webnya kalau misalnya kalian mau cek ya. Di dunia ini banyak sekali project-project, ratusan, mungkin ribuan, atau mungkin puluhan ribu. Namun ya saya coba akan mereview satu persatu, tapi nggak mungkin juga kan kita review yang belum tahu sama sekali gitu kan, agak yang sedikit-sedikit terkenal saja lah kita review dulu ya. Kalau ada waktu barulah project-project yang unik. Mars Ecosystem ini adalah semacam project stablecoin yang terdesentralisasi dan terukur. Kalau saya baca sekilas dan secara bahasa kasarnya, secara bahasa gampangnya, pada dasarnya Mars Ecosystem ini semacam kayak menyindir tentang proses stablecoin terbentuk, yang dimana yang paling mendasar mayoritasnya Mars ini mengkritik tentang anggaran protokol-protokol stablecoin yang seluruhnya itu ditanggung oleh pemegang saham ataupun para investor atau para penyedia dana si stablecoin tersebut ya. Bagi yang nggak tahu, stablecoin adalah semacam cryptocurrency yang didasarkan dengan perbandingan 1:1 dengan mata uang fiat. Yang paling terkenal adalah Tether atau USDT. Nah ini nih, kalau misalkan kalian nggak tahu, ini banyak sekali jenis dengan stablecoin. Yang rank 4 dunia itu Tether, USDT, disusul oleh USDC yang kemarin konspirasi itu, disusul oleh BUSD punyanya Binance dan lain sebagainya. Nah ini ya, banyak kali stablecoin itu, puluhan stablecoin. Nah, Mars ini mengkritik tentang sistem yang ada di dalam stablecoin itu sendiri, yang dimana memberatkan si pemegang saham atau si penyedia dana. Karena ya ini ya, masalah mendasar dalam sebagian besar protokol stablecoin saat ini adalah eksternalitas positif. Biaya produksi dan pemeliharaan stablecoin ditanggung oleh protokol dan penggunanya ya, seperti pencetak, pemegang saham, pemegang obligasi. Sedangkan sebagian besar nilainya berasal dari transaksi stablecoin dalam primitif DeFi dan ditangkap oleh primitif DeFi ini. Ekosistem Mars memecahkan masalah ini dengan mengintegrasikan pembuatan dan penggunaan stablecoin ke dalam satu ekosistem yang stabil namun terdesentralisasi. Hubungan antara Mars stablecoin dan platform Mars DeFi menciptakan lingkaran umpan balik positif dan menghasilkan efek roda gila. Nah, yang dinamakan roda gila ini semacam seperti simbiosis mutualisme. Jadi ada semacam dua project ya, yang satu namanya USDM atau USDC Mars Stablecoin, yang satu namanya XMS, dan XMS ini adalah token si Mars itu sendiri. Nah, kedua kubu ini atau kedua project ini menciptakan semacam orbit mungkin ya, orbit ekosistem yang dimana saling menghubungkan satu sama lain, yang berhasil menciptakan sebuah ekosistem atau siklus kehidupan stablecoin secara lebih murah dan jauh lebih murah dari stablecoin itu sendiri, yang dianggap Mars itu sudah kuno alias sudah tidak worth it lagi, karena untuk menciptakan stablecoin butuh banyak sekali modal yang kadang kalau katanya Mars itu nggak sesuai dengan pendapatannya. Yang pendapatannya itu dapatnya dari mana? Hanya dari transaksi-transaksi yang terjadi. Maksudnya seperti apa bang? Contoh USDT itu kan ada beberapa jaringan ya, banyak sekali. Yang paling terkenal adalah Omni, ERC20 dan TRC20. TRC20 ini baru-baru ini aja. Kalau Omni dan ERC20 dulunya itu ya kan, mereka mendapatkan banyak transaksi karena memang tidak ada pilihan. Sekarang banyak sekali pilihan stablecoin yang bisa ditransaksikan gitu kan. Jadi mereka hanya dapat dari komisi deposit dan withdraw saja. Dan mungkin pendapatan yang sedang tenar sekarang itu adalah staking ya. Apa itu stablecoin Mars? Mars stablecoin atau USDM ya, adalah harga yang stabil, modal yang efisien, terukur dan terdesentralisasi. Ini adalah semacam stablecoin yang didukung berlebihan. Penukaran USDM didukung oleh Mars Ecosystem Governance Token atau XMS atau tokennya Mars.
Kapitalisasi pasar XMS ini selalu berkali-kali lipat kapitalisasi dengan pasar Mars stablecoin yang memastikan bahwa stablecoin dapat ditukarkan 1 banding 1 pada waktu tertentu. Jadi si stablecoinnya Mars ini, si USDM-nya itu dijamin bisa ditukarkan kapanpun karena memang ada jaminan si XMS-nya atau token yang sudah mempunyai kapitalisasi pasar yang cukup besar di luar sana. Kalau kita cek XMS ini cukup bagus juga. Nih ya, Mars Ecosystem. Kalau di CoinGecko dia rank 608 di seluruh dunia. Untuk ukuran pendatang baru ini cukup bagus ya. Volume perdagangannya sekitar sekitar $1 juta per harinya. Jadi cukup bagus, semacam seperti jaminan dari si stablecoin Mars atau USDM itu sendiri, oke? Pertukaran Mars. Jadi dia punya juga Mars Swap yang seperti Pancake Swap dan lain sebagainya ya, bahasanya sama sebenarnya. Mars Swap ini menyediakan likuiditas antara Mars stablecoin yang USDM tadi dan semua token lainnya, menjadikan USDM sebagai media pertukaran dan penyimpanan nilai yang ideal untuk DeFi. Biaya transaksi yang dihasilkan di Mars Swap digunakan untuk mendukung stabilitas Mars stablecoin gitu ya. Jadi ada punya Mars Swap. Tampilannya ya seperti ini ya. Tampilannya seperti ini. Harus nyambung juga sama MetaMask dan lain sebagainya, Trust Wallet ataupun dan lain sebagainya. Banyak ya di sini, ada semacam staking, ada farming, ada staking dan lain sebagainya ya. Ada pools, ada farming. Ini silahkan kalian lihat-lihat sendiri kalau memang kalian pengen tahu ya. Ini poolsnya seperti ini. Ini ada XMS dan sebagainya. Ada farmingnya, ada swapnya, ada liquidity-nya. Kalau misalnya kalian pengen jadi salah satu project dari sini dan beberapa project yang lainnya. Dan kalau misalnya kalian pengen tahu lebih lanjut, di sini banyak sekali, ada Twitter, ada Telegram, ada Medium, ada GitHub, ada email dan lain sebagainya ya. Mars Ecosystem adalah sebuah protokol terbuka yang terdesentralisasi ya, atau menyediakan dana untuk proyek-proyek yang berkontribusi pada adopsi si Mars ini. Dan tidak hanya hold bersama, mari kita build bersama, artinya kita bangun bersama. Bang, kalau misalkan lo ngebaca tentang Mars ini mulu ya, terus buktinya apa kalau misalkan dia itu keren gitu kan? Salah satu yang patut kita perhitungkan adalah dia telah mendapatkan penghargaan langsung dari sang raja market dunia, yaitu Binance. Nah, ini adalah salah satu hal yang cukup diperhitungkan dan saya perhitungkan juga, yang dimana sang raja atau Binance itu tidak semerta-merta memberikan penghargaan yang gak jelas ya. Pasti mereka juga mempunyai suatu penilaian sendiri yang tidak kita ketahui, bahwasanya Mars ini adalah salah satu kandidat yang diberi penghargaan oleh BSC ya. September adalah bulan yang menarik dan bergejolak. Binance Smart Chain atau BSC mengalami beberapa pasang surut seperti yang Anda harapkan di lingkungan inovatif ini. Tetapi sekarang Oktober sedang berjalan lancar dan inilah saatnya untuk mengumumkan bintang bulanan. Tidak diragukan bahwa inisiatif MVB ini memiliki dampak yang besar terhadap BSC menjadi blockchain yang paling banyak digunakan oleh global. Dan siapa saja pemenangnya? Dan pemenangnya ini adalah ada Kain, dan ini yang kita bicarakan, Mars Ecosystem adalah paradigma stablecoin terdesentralisasi baru yang mengintegrasikan pembuatan dan penggunaan stablecoin ke dalam sistem yang sama. Saya juga sebenarnya salut banget sama sistem BSC di dalam Binance Smart Chain ini ya, dimana dia ini semacam kayak the killer of all gitu ya, pembunuh semuanya. Semua ada di dalam Binance, segala apapun ada di Binance. Tetapi dia juga berikan semacam kayak ada problematika yang tidak bisa diselesaikan, pasang surutnya lah BSC, pasti namanya usaha ya. Dan Mars ini salah satu hal atau salah satu faktor yang bisa mendukung seperti menaikkan degradasi dari pasang surutnya itu menjadi naik gitu kan. Dan Mars Ecosystem ini adalah salah satunya gitu loh. Dan sekali lagi, tentu saja Binance ini bukan orang bodoh ya. Lalu ada tiba-tiba subscriber saya atau hater saya bilang, "Bang, bukan lu benci sama Binance." Yang saya benci itu fitur Binance-nya, bukan Binance-nya. Siapa yang bilang saya nggak main di Binance itu? Saya tidak main di dalam fitur saja, karena di situ ada Liquid Hunter gitu. Kalau Binance-nya sendiri ya tidak ada yang diragukan lah, Binance itu nomor 1 bro ya. Susah mau kayak gimana juga. Yang saya tidak main atau yang saya kecam adalah Binance featuresnya. Binance itu banyak sekali produknya, mungkin kalau dihitung itu ratusan projectnya gitu nah. Salah satu projectnya itu adalah Binance Futures, seperti itu. Jadi yang saya kecam itu adalah Binance Futuresnya yang saya tidak mainkan dan saya tidak rekomendasikan. Kalau Binance-nya sendiri ya itu bagus lah. Kalau nggak bagus dia nggak mungkin jadi rank top 1 sedunia.
Kalau misalkan kalian pengen membeli XMS, itu langsung saja ada di link deskripsi ini di dalam Mars Ecosystem ya. Di swap, saya sarankan memakai BUSD. Kenapa? Karena BUSD ini ternyata tidak mempunyai biaya transaksi apapun. Wow sekali ya. Maksudnya seperti apa bang? Nggak tahu ya. Mungkin mohon maaf ya, saya norak apa karena saya terlalu setia, entah karena saya terlalu cinta dan sayang hingga tidak mempedulikan makhluk-makhluk indah lainnya. Maksudnya apa? Saya terlalu setia dengan TRC20 USDT ya. Jadi pada saat itu saya benar-benar nyaman dengan USDT TRC20 ini. Sedikit curhat aja ya, bodo amat. Dan baru-baru ini, minggu-minggu kemarin, saya baru nyadar bahwasanya ada stablecoin yang tidak memungut biaya sama sekali. Apa itu? BUSD. Setara Indodax saja yang katanya mahal banget gitu kan. Apa-apa paling mahal kan Indodax. Di Indodax untuk withdraw melalui BUSD itu gratis guys. Gila banget, ini godaan terberat saya sih gitu kan. Godaan terberat saya gitu. Tapi sayangnya masih sedikit juga atau belum sempurna atau belum secara menyebar luas ini BUSD. Kalau seandainya BUSD ini sudah menyebar luas ya mungkin saya akan memakai BUSD daripada TRC20 USDT. Jadi kalau membeli Mars ya, saya sarankan untuk memakai BUSD supaya tidak ada biaya tambahan lainnya. Dan saya token seperti ini tinggal klik aja XMS. Nah seperti ini ya. Ini kalau misalkan patokannya adalah 100 BUSD, kalian akan mendapatkan 107 XMS. Seperti itu ya. Banyak ini fungsinya, bisa di farming, bisa di staking, dan bisa yang lain sebagainya. Oke? Cukup sekian video dari saya, dan jangan lupa klik like, comment, subscribe. Logikanya kalau misalnya kalian nggak subscribe, ngapain saya buat video lagi? Dan kalau misalnya kalian punya pertanyaan, silahkan langsung komentar di bawah ini. Kalau sempat akan saya jawab. Dan jangan lupa juga share ke teman kalian agar teman kalian tahu apa yang kalian tahu. Saya Andi Firmansyah, use your logic, dan salam trader.